Lalu tentang bioma ada dua kan? Ada dunia dan Indonesia. Bioma di dunia, ada yang masih ingat ada berapa? Tuh. Apa saja? Hutan hujan tropis, hutan musim atau gugur, savana, stepa, gurun, tundra, dan sedangkan di Indonesia ada apa aja? Ada? Tiga. Hutan hujan tropis, savana, dan terakhir ada hutan. Kemarin saya sudah membagi sebenarnya ini berdasarkan curah hujan, ya. Urutannya harusnya hutan hujan tropis, hutan musim, dan savana, ya. Nanti dibiasakan itu sesuai dengan di Indonesia itu curah hujan, ya. Karena dari barat ke timur curah hujannya semakin rendah. Oke, cakep semuanya. Ya, ini saya anggap sudah selesai, ya, untuk faktor persebaran dan yang bioma dunia dan Indonesia. Kita masih dalam materi yaitu di flora, ya. Cakupannya tentang kebutuhan air. Untuk kebutuhan air ada, tapi sebelumnya saya tanya, di sini siapa yang suka menyiram tanaman? Saya. Oke, yang laki-laki nih pada sering nih. Oke, ada Kevin deh. Siapa Kevin? Sering nyiram tanaman? Hah? Sering. Oke. Kamu kalau nyiram tanaman yang disiram apanya? Dahannya, daunnya, tanahnya? Semuanya Pak, dari atas. Dari atas? Disiram semuanya. Oke. Jadinya banyak. Banjir. Siapa lagi? Tadi siapa? Alfian. Silakan. Kamu mau nyiram tanaman dari apa? Daunnya, dahannya, atau batangnya, atau tanahnya? Apa? Tanahnya. Terakhir, yang perempuan nggak ada? Oke, silakan Dira. Oke, ya. Bisa tanahnya, tapi kalau daunnya kering disiram juga daunnya. Iya, maksudnya gitu Pak. Kenapa? Supaya nggak kering. Iya. Oke, teman-teman semuanya, kalau masalah tanaman sebenarnya, ya normalnya orang kalau nyiram itu adalah tanahnya saja. Karena apa? Air yang masuk dalam tanah itu terisapnya oleh apa? Bukan terisap oleh daun ataupun batang. Ya, tapi tadi kalau kering, ya biasa itu tanamannya sudah mau mati berarti. Mendingan dipotong saja. Apa namanya, daun yang keringnya supaya tidak mepet. Ya, itu masalah air. Ya. Cakupannya kemana? Untuk kebutuhan air ada 3 jenis. Ada namanya xeropit, mesopit, dan hidropit. Terlihat kan? Ya. Xeropit adalah jenis tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Mesopit, tanaman yang membutuhkan cukup air. Ya.
disiram. Ya. Nah, ini pun juga sama, harus lihat jenis tanaman ini butuh banyak air atau tidak. Ya. Misal kita satu-satu contoh. Ya. Ini pun sebenarnya banyak di sejarah kalian. Yang pertama, tadi apa? Apa itu? Yang membutuhkan sedikit air atau tidak banyak air. Contohnya apa kira-kira? Kaktus. Ada di mana? Di? Kalau disiram atau tanahnya basah, kira-kira apa terjadi? Hah? Ya kalau kalian para pecinta kaktus gitu ya. Oh, hasil kaktusnya tanahnya kering, disiram aja. Lama-lama malah mati dia. Ya. Oke, satu kaktus. Nanti cari kembali ya yang lainnya. Yang kedua, mesofit. Apa itu mesofit? Cukup? Kira-kira apa? Mawar. Selain mawar, yang dikonsumsi oleh kalian tuh sekarang lagi musimnya. Pohon cabe ya. Pohon cabe boleh nggak siram banyak air? Enggak kan? Dia harus cukup air. Ya. Kenapa? Kemarin kita sudah pernah bahas kalau misalkan cabe, apalagi bawang ya, bawang itu kalau disiram terus-menerus akan terjadi apa? Malah busuk. Ya. Jadi harus ada takarannya. Betul. Oke. Tadi contoh pertama bisa mangga. Ya, ini sedang musimnya. Lalu ada contoh tadi cabai. Ya. Berikutnya higropit. Nah, jelas tuh. Ada jenis tanaman yang kalau dibilang itu sebenarnya hama ya. Kan higropit ini tadi membutuhkan banyak air. Kita identifikasikan sebagai yang ada di air. Ya, yang ngapung-ngapung tuh di air. Nah, tadi ada ekeng gondok, ada ratai, sama ada lili. Tahu lili air nggak? Sama kan ya lili air ya. Kangkung. Kangkung termasuk nggak sih? Termasuk ya? Oke, kita teman air juga soalnya ya. Tapi kalau kalian makan kangkung hati-hati ya, harus belah dulu batangnya, takutnya ada cacingnya. Ekeng gondok apa lagi tadi? Teratai ya? Sama lili. Ini dibilangnya tanaman cantik ya. Oke. Baik, ini adalah mengenai jenis tanaman yang membutuhkan atau berdasarkan kebutuhan apa? Xerophyt, mesofit dan higropit. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sekiranya masih aman? Aman ya. Oke. Berikutnya ini saya hapus dulu. Ini
Ya. Klimatis. Apa itu klimatis? Ayo, apa itu klimatis? Siapa yang bisa? Bisa, Pi? Oh, tidak ada catatannya. Siapa tadi? Iya. Klimatik atau iklim. Maksudnya gimana? Hutan mempunyai sebuah fungsi sebagai apa tadi? Faktor klimatis untuk mengatur iklim hidup. Ada istilahnya, hutan itu akan kalau ada hutan akan sering turun hujan. Kayak di mana? Kalimantan. Yang sering turun hujan di mana? Bogor. Kalian ke Bogor sering turun? Bukan hanya karena faktor fisiografis atau ketinggian, tapi memang karena di Bogor masih banyak Mas sebagai kota. Kalau tidak ada hutan, apa yang terjadi? Kemarau kan? Baik? Banjir nanti. Ada bahasa di sini nanti. Hidrologis lebih ke arah tadi air. Airnya maksudnya apa? Air tanah. Saya pernah melihat ada di Instagram kalau tidak salah, ada orang bikin eksperimen. Ya. Dia itu menuangkan air ya antara di jalan raya dengan di tanah. Ya, kita skip itu dia. Nah, kalau misalkan yang masih di hutan, airnya akan meresap ke dalam tanah. Ya, baik itu ada tanaman di atasnya, ya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak di hutan akan apa? Airnya jalan aja. Ya, atau waktu kelas 10 kalian pernah mengambil istilah run off. Air permukaan. Ya. Atau kalau lagi puncak, lagi hujan bukan? Kan masih di mobil. Ada tuh air yang ngalir, ya kan dari atas ke bawah. Nah itu namanya airan. Ya. Karena tidak ada hutan, makanya dia ngalir aja gitu. Tapi kalau ada hutan, airnya terserap ke dalam tanah. Dan biasa jadi cadangan air tanah. Itu tadi. Ya. Makanya kalau kalian nanti bekerja sebagai ya di hutan atau bagian pemerintah di hutan, itu saya singkat hutan. Klimatis, orologis, hidrologis. Ada strategis. Pernah nonton film Rambo? Bukan Rambo Filipin, Pak. Tahu nggak Rambo? Ya, itu film lama ya. Itu sebuah film tentang peperangan di dalam. Tapi film tersebut, Rambo ya bilangnya ya? Rambo. Tapi film tersebut sebenarnya sudah kita lakukan pada saat zamannya para jenderal Indonesia. Itu apa? Peperangan gerilya. Strategis di sini apa? Hutan sebagai tempat berperang atau bersembunyi dari perang. Ya, sebagai tempat keamanan. Bahkan banyak juga orang-orang tertentu ya, dia bikin apa? Bikin bunker. Ya, untuk sembunyi ataupun ada musuh dia tinggal ya nanti bisa diculik atau sebagainya. Ya, itu fungsi strategis. Dan juga untuk satelit akan susah tembus masuk ke dalam hutan. Ya. Oke. Terakhir oke, sudah? Ada apa? Biasa dari Meksiko. Oke, sudah. Baik, lanjutnya terakhir SS.
kopi ya, kopi, restoran, terus misalkan juga penginapan, ya. Itu sekarang lagi temanya itu lagi bagus, itu tentang apa? Alam. Karena mereka tahu orang Jakarta, ya, ataupun orang Bekasi itu sumpah. Makanya mending ke hutan untuk apa? Refreshing, healing, ya istilahnya healing. Jadi kalau kalian ke hutan, ya wajar kalau kalian ingin berfoto-foto. Karena apa? Tidak ada di kota. Di kota ini apa? Gedung bertingkat. Tapi ada nggak di Bekasi hutan kota? Di mana? Selagor. Ya, Sumarekon selesai dana kalau Sumarekon. Ya. Kalau kan berapa juga nggak usah kabupaten ya. Nama gua dua. Gor Bekasi. Oh, Gor itu Patriot setahu saya. Oh, oke. Ya. Di sebelahnya kan ya? Di sebelahnya tulisan hutan kota. Atau bagi kalian yang pernah main ke Dragon, rumah sakit RSUD Kota Bekasi pernah? Pernah. Nah, di depannya kan alun-alun tuh. Orang-orang pada jualan makanan, ya, yang pada punya pasangan tuh di situ tuh. Ya. Karena punya tahun 12 malam kalau tidak salah. Di sebelahnya itu ada hutan. Hutan termasuk hutan kok, hutan kota. Ya. Dan di situ adalah salah satu hutan kota yang saya tahu di Kota Bekasi. Karena apa? Tempatnya enak, ya, adem jadinya. Dan juga kita kalau di hutan, kemudian ada nama lain, kalian pernah tahu yang hutan sebagai paru-paru dunia. Pada saat kalian di hutan tadi estetis, enak hidupnya, ya, lalu membuangnya juga lega. Karena apa? Udaranya masih Oke, teman-teman semuanya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pemanfaatan hutan atau memberikan masukan? Saya minta ke kalian untuk duduknya per kelompok terlebih dahulu, kelompok P5 yang sudah kita buat, ya, sesuai dengan arahan dari kelompok. Silakan duduknya di kelompok ini. Yang tidak ada nggak apa-apa, ya, silakan. Oke, sudah semuanya, teman-teman. Duduknya sudah berkelompok, boleh menghadap-hadap kelompoknya. Nggak apa-apa, kalian duduknya kayak smelter atau apa gitu. Ya, kalau memang tidak cukup, silakan. Sama-sama. Sendiri, jangan keluar. Ya. Tugas yang pertama adalah di sini kalian mencari, ya, sebuah mungkin ada penjelasan mengenai deforestasi, ya, lalu juga dampak dari deforestasi. Oh ya, sebelumnya deforestasi itu apa? Deforestasi adalah penebangan hutan, ya, udah dia tahu. Deforestasi penebangan hutan yang biasanya dilakukan secara sengaja ataupun terus-menerus, ya, yang menyebabkan permasalahan. Nah, nantinya permasalahan itu adalah yang harus kalian cari. Masalah yang pertama adalah masalah sosial ekonomi. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah masalah hidrologis. Ya, itu kalian cari. Nah, setelah kalian sudah mencari, nanti kalian tuliskan di lembar yang sudah saya kasihkan ke kalian. Ya, sudah ada kolomnya ya di halaman berikutnya. Itu yang pertama. Setelah itu, tolong dibuatkan dalam bentuk infografis. Ya, silakan kalian berkreasi. Isinya apa? Isinya adalah yang sudah kalian jawab. Ya.
bacaan yang akan dibacakan oleh keanekaragaman hayati. Yang kedua itu ada perubahan iklim. Yang ketiga ada bencana alam. Yang keempat itu ada erosi tanah. Yang kelima ada efek rumah kaca. Jadi kita tahu ada namanya dampak deforestasi. Pertama dari Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cari kasus. Cari kasusnya terjadi di hutan Amazon yang dikenal sebagai paru dunia, yaitu salah satu ekosistem terpenting di planet ini. Area yang terdeforestasi dilaporkan mencapai 62.000 km persegi atau 6,2 juta hektar atau hampir setara dengan belasan negara bagian Pada bagian KPD kalian tadi, ya silakan kalian lihat. Di situ ada refleksinya. Ya. Silakan tadi siapa yang mau maju ke depan ataupun mau menyampaikan mengenai refleksi mengenai materi pada hari ini. Silakan. Jadi refleksi yang kita dapatkan pada materi ini itu apa yang sudah kita pelajari. Jadi kita jadi mengetahui pengertian dari deforestasi, dampak, penyebab serta fungsi untuk mengatasi deforestasi tersebut. Lalu di sini juga ada bagaimana perasaannya dalam kelompok dan apa yang bisa diintegrasikan dalam kebiasaan aktif. Jadi di sini peran kita sebagai kelompok itu melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap lingkungan dengan mengajak warga sekolah dan lingkungan kita, serta yang bisa ditingkatkan dalam kebiasaan tim yaitu kita bisa meningkatkan kepedulian dan saling berpendapat agar tersebut berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kecil keluarganya. Ada lagi? Semuanya pada pembelajaran hari ini, ya, kita akan belajar tentang flora atau lebih ke arah hutannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan mengenai manfaat ataupun juga ya lebih ke arah kehidupan kita, manfaat hutan dari kehidupan